di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kepemimpinan menurut agama Hindu. Yang pertama itu Astabrata. Kepemimpinan menurut Hindu sangat banyak dibahas dalam cerita-cerita Hindu. Salah satunya dalam Manawa Dharma Sastra dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus menanamkan 8 sifat dewa di dalam dirinya yang disebut Astabrata. Astabrata artinya 8 ajaran utama tentang kepemimpinan yang merupakan petunjuk Sri Rama kepada Batara atau adiknya yang akan dinobatkan menjadi Raja Ayodhya. Astabrata disimpulkan dengan sifat-sifat dari alam semesta yang patut dijadikan pedoman bagi setiap pemimpin Hindu. Sifat-sifat dari alam semesta yang patut dijadikan pedoman bagi setiap pemimpin yaitu yang pertama, Indrabrata. Seorang pemimpin hendaknya seperti hujan, yaitu senantiasa mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya dan dalam setiap tindakannya membawa kesejukan dan penuh kewibawaan. Yang kedua, Yamabrata. Seorang pemimpin hendaknya meneladani sifat-sifat Dewa Yama, yaitu berani menegakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang berlaku demi mengayomi masyarakat. Yang ketiga, Suryabrata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti matahari atau surya yang mampu memberikan semangat dan kekuatan pada kehidupan yang penuh dinamika dan sebagai sumber energi. Yang keempat, Candrabrata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti bulan, yaitu mampu memberikan penerangan bagi rakyatnya yang berada dalam kegelapan atau kebodohan, dengan menampilkan wajah yang penuh kesejukan dan penuh simpati, sehingga masyarakatnya merasa tenang dan nyaman. Yang kelima, Vayubrata. Seorang pemimpin hendaknya ibarat angin atau maruta, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakatnya, memberikan kesegaran dan selalu turun ke bawah untuk mengenal denyut kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Yang keenam, Bumibrata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat utama dari bumi, yaitu teguh menjadi landasan berpijak dan memberi segala yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya. Yang ketujuh, Varunabrata. Seorang pemimpin hendaknya bersifat seperti samudra, yaitu memiliki kewawasan yang luas, mampu mengatasi setiap gejolak dengan baik, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Yang kedelapan, Agnibrata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat mulia dan dari api, yaitu mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetap teguh dan tegak dalam prinsip dan menindak dan menghanguskan yang bersalah tanpa belas kasih. Kepemimpinan dalam Hindu merupakan hal yang dapat terkait dengan etika, sifat dan sikap yang dimiliki. Seorang pemimpin merupakan penentu berhasil atau tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Sikap dan sifat yang dimiliki oleh pemimpin dapat disempurnakan dengan mendalami, mempedomani, dan mengamalkan ajaran-ajaran serta berbagai ilmu pengetahuan yang dipelajari, seperti halnya ajaran Astabrata. Indonesia sesungguhnya adalah negara yang melimpah sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya, pun bisa diandalkan untuk mengelolakannya asalkan pemimpinnya cerdas dan bijaksana. Untuk menjadi pemimpin yang cerdas dan bijaksana, seorang pemimpin harus memahami dan menjalankan ajaran Astabrata, serta menerapkan manajemen kepemimpinan Hindu dalam organisasinya. Sekali lagi, di sini dapat ditegaskan kepada para generasi muda Hindu, khususnya kita sendiri sebagai mahasiswa Hindu, agar bisa mengambil nilai-nilai luhur dan konsep-konsep kepemimpinan Hindu tersebut, khususnya ajaran Astabrata. Implementasikanlah konsep-konsep kepemimpinan Hindu tersebut dalam kehidupan sehari-hari, agar nantinya ada banyak pimpinan-pimpinan yang berasal dari generasi muda Hindu. Kepemimpinan Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang Mahapati dari Kerajaan Majapahit. Sepak terjangnya dalam sejarah Indonesia tidak bisa dipisahkan karena menjadi inspirasi
takut di bawah kekuasaan Majapahit. Kemudian negara yang berdaulat, yaitu Indonesia. Banyak pemikirannya yang telah dituangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, sehingga ia mampu dapat disejajarkan dengan para ahli filsafat Yunani kuno, seperti Herodotus, Aristoteles, Socrates, Plato, Eratosthenes, Callimachus, Carneades, Aristippus, Herodotus, serta Sinesus. Menurut Gajah Mada, pada dasarnya hanya ada dua pilihan bila kita hidup dalam suatu perkumpulan, yakni sebagai pemimpin atau orang yang dipimpin. Sebagai pemimpin, maka ia harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memimpin atau kapabilitas, serta dapat diterima oleh yang dipimpin ataupun atasannya. Kemampuan dalam arti mampu memimpin, mampu mengorbankan diri demi tujuan yang ingin dicapai, baik korban waktu, tenaga, materi, serta dapat diterima atau dapat dipercaya oleh anggota masyarakat dan pejabat yang di atasnya. Sedangkan sebagai anggota yang baik, kita harus memiliki loyalitas, patuh dan taat pada perintah atasan sebagai pemimpin, dan rela berkorban serta bekerja keras untuk mendukung atasan dalam pencapaian tujuan yang dalam ajaran agama disebut Satya Bela Bhakti Prabu. Hubungan kerjasama yang saling membutuhkan ibarat singa dengan hutan yang perlu diterapkan oleh pemimpin dan masyarakatnya sehingga dapat sukses dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Tidak ada pemimpin yang sukses tanpa didukung masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya. Sebagai yang dijelaskan di dalam buku Misteri Gajah Mada, karya Purwadi 2009, maka menurut Mahapatih Gajah Mada ada 18 ilmu kepemimpinan yang harus diterapkan, di antaranya. Yang pertama, Wijaya. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang tenang, sabar dan bijaksana, serta lekas panik dalam menghadapi berbagai macam persoalan, karena hanya dengan jiwa yang tenang masalah akan dipecahkan. Contohnya seperti seorang pemimpin hendaknya seperti hujan, yaitu senantiasa mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya dan dalam setiap tindakannya dapat membawa kesejukan dan penuh kewibawaan. Yang kedua, Mantri Wira. Seorang pemimpin harus berani membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa terpengaruh tekanan dari pihak manapun. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat berani menegakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang berlaku demi mengayomi masyarakatnya dan bertanggung jawab. Yang ketiga, Nata Kuat. Seorang pemimpin harus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan tersebut sebagai tanggung jawab dan kehormatan. Contohnya seperti seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang mampu memberikan semangat dan kekuatan pada kehidupan yang penuh dinamika dan sebagai sumber energi. Yang keempat, Satya Bhakti Prabu. Seorang pemimpin harus memiliki loyalitas kepada kepentingan yang lebih tinggi dan bertindak dengan penuh kesetiaan demi nusa dan bangsa. Seorang pemimpin harus memberikan penerangan bagi rakyatnya berada dalam kegelapan atau kebodohan dengan menampilkan wajah yang penuh kesejukan dan penuh simpati, sehingga masyarakatnya merasa tenteram dan nyaman. Yang kelima, Wamiwa. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan mengutarakan pendapatnya, pandai berbicara dengan tutur kata yang tertib dan sopan, serta mampu membuka semangat masyarakat. Contohnya seperti kita harus bertata sopan kepada masyarakat dan sekelilingnya. Yang keenam, Wicca Sanet Vinaya. Seorang pemimpin harus pandai berdiplomasi dan pandai mengatur strategi dan siasat. Contohnya seperti seorang pemimpin harus mengutamakan landasan berpijak dan memberi segala kesejahteraan kepada masyarakatnya. Sarjaya Upasana. Seorang pemimpin harus
harus rendah hati, tidak boleh sombong, congkak, mentang-mentang menjadi pemimpin dan tidak berkuasa. Contohnya seperti kita di sini tidak boleh sombong kepada orang, tidak boleh sok berkuasa kepada masyarakat. Wirausaha, seorang pemimpin harus rajin dan tekun bekerja. Pemimpin harus memusatkan rasa cinta, karsa dan karyanya untuk mengabdi kepada kepemimpinan umum. Yang kesembilan, tata swakarsa. Seorang pemimpin tidak boleh memihak dan dedikasi terhadap salah satu golongan atau memihak saudaranya, tetapi harus mampu mengatasi segala paham golongan, sehingga dengan demikian akan mampu mempersatukan seluruh potensi masyarakat untuk menyukseskan cita-cita bersama. Yang ke-10, Masehi Swasta Buana. Seorang pemimpin harus mencintai alam semesta dengan melestarikan lingkungan. Lingkungan hidup sebagai karunia dari Tuhan dan mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat. Yang ke-11, Si Swasta Buana. Seorang pemimpin harus dicintai oleh segenap lapisan masyarakat dan sebaik pemimpin harus mencintai rakyatnya. Yang ke-12, Negara Gineng Raja Pratikna. Seorang pemimpin senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi ataupun golongan maupun keluarganya. Yang ke-13, Ditya Cita. Seorang pemimpin harus lapang dada dan bersedia menerima pendapat orang lain atau bawahannya. Yang ke-14, Mantri. Seorang pemimpin harus tegas, jujur dan bersih dan berwibawa. Yang ke-15, Nayaken. Seorang pemimpin harus dapat menguasai musuh-musuhnya baik yang datang dari dalam maupun dari luar, termasuk juga yang ada di dalam dirinya sendiri atau nafsunya atau sendiri. Yang ke-16, Ambe Purama Arta. Seorang pemimpin harus pandai menentukan prioritas atau mengutamakan hal-hal lebih penting bagi kesejahteraan dan kepentingan umum. Yang ke-17, Waspada Purwa Arta. Seorang pemimpin harus selalu waspada dan melakukan mawas diri atau introspeksi untuk melakukan perbaikan. Yang ke-18, Prasaja. Seorang pemimpin harus berpola hidup sederhana, tidak berkoyak-koyak atau serba berlap. Selain itu, Gajah Mada juga mengamalkan ajaran dari Prabu Arjuna, sastra bambu dalam pawayangannya yang merumuskan ilmu kepemimpinan yang dikenal dengan Pancaliti Darmani. Prabu ada 5 kewajiban pemimpin, yaitu Handayani Hanyakrapurana. Seorang pemimpin senantiasa memberikan dorongan, motivasi dan kesempatan bagi para generasi mudanya atau anggotanya untuk melangkah ke depan tanpa ragu-ragu. Madya Hanyakrabawa. Seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakatnya senantiasa berkonsolidasi, memberikan bimbingan dan mengambil keputusan dengan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan rakyat. Yang ketiga, Ngarsa Hanyakrabawa. Seorang pemimpin sebagai seorang yang terdepan dan terpandang senantiasa memberikan panutan-panutan yang baik sehingga dapat dijadikan suri tauladan bagi masyarakatnya. Nirpala Wikara. Seorang pemimpin tidaklah selalu menggunakan kekuatan atau kekuasaan di dalam mengalahkan musuh-musuh atau saingan politiknya, namun berusaha menggunakan pendekatan pikiran dan lobby sehingga dapat menyadarkan dan segani pesaing-pesaingnya. Ngarsa Dana Upaya. Seorang pemimpin sebagai seorang kesatria harus senantiasa berada di depan dalam mengorbankan tenaga, waktu, materi, pikiran, bahkan jiwanya untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Terdapat pula beberapa kriteria yang harus memiliki dalam kepemimpinan sehingga semakin menunjang keberhasilan dari seorang pemimpin maupun mereka yang dipimpin, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, abdikamika. Pemimpin harus tampil simpatik, berorientasi ke bawah dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, Rakna. Pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana, menguasai agama, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dijadikan panutan rakyatnya. Usaha. Pemimpin harus proaktif, kreatif dan inovatif serta rela mengabdi tanpa pamrih untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang keempat, akal sampah. Pemimpin harus mempunyai kepribadian, moral yang lurus serta objektif dan mempunyai wawasan yang jauh ke masa depan demi kemajuan
kemajuan bangsanya.